Salam pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, kembali bersama dengan saya dalam poin penting pelajaran Sekolah Sabat. Khususnya pelajaran yang ke-10 pada tanggal 29 Mei sampai 4 Juni 2021. Sebelum saya akan menyampaikan poin penting pelajaran Sekolah Sabat ini, mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama Tuhan. Bila mana pemirsa akan melihat siaran ini, hamba-Mu berdoa supaya berkat Tuhan, kuasa Tuhan akan menolong dan menyertai mereka. Terlebih khusus Roh Kudus akan menuntun mereka mengerti pekabaran ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu di dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran yang ke-10 judulnya adalah Perjanjian Baru. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat sepanjang 1 minggu kita sudah belajar Sekolah Sabat. Perlu Anda mengerti poin-poin penting yang menarik, sederhana kita pahami, dan ini bisa dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Saya akan menemukan dan memberikan sebuah hal, yaitu di Sabat petang, apa pelajaran menarik, apa poin penting yang saudara akan dapatkan, yang kita pelajari bersama-sama. Poinnya adalah adanya suatu perjanjian adalah sebuah pengharapan yang indah, di mana Tuhan berikan kepada kita. Pelajaran Sekolah Sabat kita ini sudah sangat banyak membicarakan tentang sebuah janji, bahkan perjanjian. Dan saya mau ingatkan kepada kita, perjanjian itu harus memiliki pengharapan. Saudara buat apa berjanji kepada seseorang kalau tidak punya pengharapan? Kalau tidak punya sukacita di dalamnya? Itu sebabnya pelajaran di Sabat petang, bahwa diingatkan di mana di waktunya yang akan datang, yaitu aku, Tuhan, akan mengadakan perjanjian baru. Dan itu sudah nyata dalam hidup kita. Kita sudah merasakan perjanjian yang baru itu. Dan kita bisa melihat di dalam Alkitab kita. Diperbarui, dilengkapi. Dalam hal ini kita bisa memahami dengan baik. Perjanjian yang kita miliki dengan Tuhan akan selalu menyertai kita. Hidup kita akan menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan. Sabat petang, hal yang menarik untuk kita pahami. Hari Minggu sesungguhnya akan datang waktunya. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan. Poin menarik apa yang kita dapat di hari Minggu? Tuhan memperbarui hidupku. Saudara, perjanjian baru ini bukan bicara tentang teori. Apa yang diperlengkapi. Tuhan sudah datang, ketika Dia datang memperbarui hidup keimanan bangsa Yahudi. Dan apa yang diperbarui itu akan kita temukan dalam Alkitab perjanjian baru. Yaitu di dalam hidup Yesus itu, Kristus itu sendiri. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sangat indah kalau hidup kita ini baru di dalam Tuhan. Setiap hari. Hari Senin, pekerjaan hati. Saya mau katakan bahwa kita perlu mengingat pekerjaan yaitu mencari jiwa-jiwa. Pekerjaan untuk menolong umat mengerti, bertobat kepada Tuhan. Semua itu bicara tentang hati, bicara tentang pikiran. Itu sebabnya saudaraku, Yesus melakukan kehendaknya ketika ada di dunia ini. Yaitu hati manusia digerakkan datang kepadanya. Bukan dipaksa-paksa, tetapi biarlah pilihan manusia. Poinnya, kalau hati kita menerima Dia, maka Dia akan masuk satu perjanjian dengan kita. Dan kita pun rela bertobat dan menurut pada janji-janjinya. Bukalah hatimu, buka pikiranmu, terima Yesus di dalam hidupmu, engkau akan diperbarui dengan lebih baik. Saudaraku, ayat demi ayat yang kita bahas di dalam pelajaran Sekolah Sabat 1 minggu ini bicara tentang Tuhan yang selalu melakukan. Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Bagaimana Dia mau bekerja? Bagaimana Dia melakukan rancangan yang indah kalau kita tidak buka? Itu perlu kita pahami. Hari Selasa, perjanjian lama dan baru.
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya mau katakan tidak ada perbedaan yang mendasar tentang perjanjian lama dan baru. Sama. Meskipun kita lihat waktu, arah yang berbeda yang perlu kita pahami. Itu sebabnya poinnya adalah tidak ada perbedaan mendasar antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Hukuman di masa lampau dengan hukuman di masa sekarang sama. Orang yang tidak mau bertobat akan Tuhan hukum. Begitu juga dengan kita. Jadi dalam hal ini, kedatangan Tuhan di perjanjian baru itu adalah memperbarui sebenarnya kehidupan kita. Cara pandang kita menjadi lebih baik. Itu sebabnya mari kita pahami satu Alkitab ini tidak memisahkan di antara dua perjanjian. Khususnya perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Hari Rabu, judulnya adalah satu perjanjian yang lebih baik. Kita tahu perjanjian yang lebih baik ini bukan karena perjanjian sudah lebih hebat daripada perjanjian sebelumnya. Dan kita tahu perjanjian lebih baik ini adalah perjanjian baru. Apa poin menariknya kalau kita sudah mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini? Poinnya, jika Anda pahami perjanjian baru, maka itu akan menolong Anda memahami perjanjian lama. Jadi kita ini beruntung di masa perjanjian baru ini. Kita memahami dengan baik. Sekiranya tidak ada penggenapan, tidak ada perjanjian baru. Apa yang mau diperbarui? Pekabaran perjanjian lama akan hal membingungkan untuk kita pahami. Itu sebabnya saudaraku, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah satu buku. Tidak ada yang boleh menyatakan itu harus dipisah. Karena itu punya kesatuan. Hari Kamis, imam perjanjian baru. Siapa itu? Yesus Kristus. Kalau saudara baca imam di dalam perjanjian lama, yaitu yang ada di dalam Ka'bah, dia berkorban. Bahkan dosa-dosa bangsa di masa itu ditanggung oleh imam. Imam adalah perantara antara Tuhan dengan manusia. Orang-orang berdosa. Dan di masa perjanjian baru itu, kita bisa memahami imam besar kita itu adalah Yesus Kristus. Ingat, ada hubungan bukan? Itu sebabnya hari Kamis, Yesus menjadi imam dalam perjanjian baru. Hal yang perlu kita pahami. Hari Jumat sebagai pendalaman. Apa poin menariknya? Mengikuti hidup Yesus tidak akan sia-sia. Menurut bertobat, mengikuti janji-janjinya, tidak akan pernah Tuhan tinggalkan. Kuasanya, berkatnya di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudaraku, mari ikuti Tuhan dengan setia. Jangan sampai kita lupa mengikuti Tuhan dengan benar. Biarlah poin penting pelajaran rohani ini akan selalu menyertai dan menolong kita. Tuhan memberkati.